Kamu pasti belum pernah melihat cara menangkap ikan seperti ini. Hanya melihat wanita melepas pakaian, langsung duduk di dalam lumpur, membuka kaki dan bergerak ke arah ikan, mempersempit lingkaran hingga berhasil menangkap. Hidup primitif selama 21 hari pasti membuatmu ketagihan. Tantangan bertahan hidup di alam liar kali ini berada di Tanzania, Afrika. Saat ini sedang musim kemarau di sini. Suhu siang hari mencapai 40 derajat lebih, sedangkan malam hari turun hingga belasan derajat. Dan di sini hidup ribuan pemangsa karnivora tingkat atas. Semua ini sangat meningkatkan tingkat kesulitan tantangan. Aturan tantangannya adalah satu pria dan satu wanita tanpa sehelai benang pun. Bertahan hidup primitif selama 21 hari di sini. Pria utama, IJ, adalah mantan pasukan khusus yang pensiun. Sementara wanita adalah ahli bertahan hidup di alam liar. Keduanya menggunakan transportasi masing-masing untuk sampai di dekat titik awal. Melepas semua pakaian dan berjalan menuju satu sama lain dengan sensor blur. Setelah bertemu, tanpa berkata-kata, mereka langsung memeluk. Tim produksi mengizinkan setiap orang membawa satu peralatan bertahan hidup. IJ memilih sebilah pisau serbaguna. Sementara Kelly membawa sebuah panci mini. Tantangan resmi dimulai. Kedua tim mendapatkan peta misi. Tujuannya adalah mencapai puncak gunung 8 km jauhnya dalam 21 hari. Dan menyalakan sinyal asap untuk meminta pertolongan. Menghadapi cuaca panas yang begitu tinggi, tujuan utama kedua tim adalah mencari sumber air. Baru saja memulai perjalanan, Kelly segera menemukan banyak sayuran liar yang bisa dimakan. Namun kecepatan 3 langkah berhenti 5 langkah membuat IJ mulai tidak sabar. Membuat pasangannya IJ mulai agak tidak sabar. Setelah diskusi singkat, kedua tim melanjutkan perjalanan mencari sumber air. Kedua orang itu telanjang bulat. Bahkan saudara Afrika pun terkejut. Tidak lama setelah itu, mereka segera mendapat pelajaran dari semak belukar yang rapat. IJ punya banyak luka di kakinya akibat tertusuk semak belukar. Dia menahan rasa sakit dan terus berjalan selama 3 hingga 4 jam. Akhirnya menemukan sebuah kolam air kotor yang hampir kering. Sayangnya tidak bisa diminum. Namun, Kelly tidak berniat untuk menyia-nyiakan sumber ini. Langsung duduk, menikmati mandi lumpur dan mengoleskannya merata di tubuh. Tindakan ini tidak hanya melindungi dari sinar matahari tetapi juga dari nyamuk. Bahkan pemandu acara pun kagum. Keduanya melanjutkan perjalanan. Beruntungnya, tidak lama kemudian mereka menemukan gua tidak jauh dari situ. Di depan masih ada 2 kolam air. Sungguh tempat yang sempurna untuk beristirahat sejenak di alam liar. Kemudian IJ mengumpulkan bahan untuk membuat api. Sayangnya, karena korek api basah, mereka tidak bisa menyalakan api. Tanpa terasa, sudah hari ketiga. Mereka sudah lebih dari 51 jam tanpa minum air. Tubuh mereka sudah hampir lumpuh. Mereka bersumpah kali ini pasti akan berhasil menyalakan api. Dengan saling bekerja sama dengan keras. Akhirnya api menyala. Mereka terus minum dari panci. Setelah merayakan dengan pelukan, mereka menghabiskan malam yang indah. Keesokan harinya, saat mencari kayu bakar di luar, IJ tidak sengaja tertusuk duri di telapak kakinya. Dia menahan sakit saat mencabut duri. Mereka mulai mengupas kulit pohon untuk membuat alas sepatu. Dengan tambahan sandal jepit, IJ langsung merasa kekuatan serang dan pertahanannya meningkat. Pagi hari pada hari ke-8, mereka berdua mulai pergi berburu, menghadapi protein yang berjalan kemana-mana. Mereka bersembunyi sehari tapi tidak bisa menangkap. Akhirnya mereka harus kembali dan makan akar tanaman lagi. Tanpa terasa, sudah hari ke-13. Luka di telapak kaki IJ semakin parah. Dia tidak bisa berjalan lama dan harus tinggal di rumah untuk melakukan pekerjaan rumah. Tugas berat menangkap protein jatuh pada Kelly. Dia menemukan tanda-tanda burung mutiara bersarang di bawah pohon besar. Mereka memutuskan untuk menunggu di sana. Namun, mereka harus menunggu hingga jam 8 malam tanpa menemukan burung mutiara. Malah menemukan burung kakak tua Afrika yang sangat aktif pada malam hari. Saat itu, Kelly merasa bukanlah seorang pemburu. Lebih mirip sebuah mangsa. Dia lari kembali ke perkemahan dengan cepat. Mereka bertahan malam dengan bantuan obor. Berhasil melewati malam tanpa insiden. Keesokan harinya, Kelly terbaring lemas dan lemah. Namun, secara tak terduga, mereka menemukan ikan. IJ segera bersiap-siap untuk menangkap ikan. Dia mencoba menangkap ikan sebanyak 77 kali, tapi tidak berhasil. Kelly malah duduk di lumpur. Dia membuka kaki ke arah ikan. Perlahan-lahan mempersempit lingkaran, hingga ikan masuk ke pangkal paha. Ikan langsung ditangkap, dibawa kembali ke perkemahan dan langsung dipanggang. Mereka menikmati hidangan dengan rasa anggur. Mereka menikmati hidangan dengan lahap dan ingin lebih. Setelah kenyang dan puas, mereka segera sampai pada hari ke-16. Namun sayangnya, awan hitam mulai menggumpal. Tak lama kemudian, hujan deras pun turun. Suhu turun tajam menjadi belasan derajat. Untuk mencegah api tunggal padam, Kelly segera meletakkan bara api ke dalam gua. Mereka juga segera memindahkan posisi dengan cepat. IJ yang menderita luka parah di kaki jatuh berat di tanah di lereng. Rasanya sakit meskipun melalui layar. Cedera kaki IJ juga semakin memburuk.
Demi alasan keamanan, pihak produksi harus campur tangan, mengantarkan IJ untuk perawatan darurat, mengobati luka dengan antibiotik dan perban, kembali ke perkemahan untuk melanjutkan tantangan. Saat keduanya sedang istirahat, seekor musang ceroboh masuk ke pandangan mereka. Mereka dengan cepat bersekutu untuk menyerang dan membunuh. Musang dikejar oleh mereka hingga ke tumpukan ranting yang berantakan. IJ dengan bijak memukul musang dengan tongkat. Mereka kembali ke perkemahan sambil berteriak dan bersorak seperti manusia gua. Setelah mengupas kulitnya, langsung dipanggang. Wow, meskipun tidak sebanyak daging katak, tapi mereka berdua menikmatinya. Lagi pula ini adalah kedua kalinya mereka makan daging setelah 19 hari. Pagi hari ke-20, mereka mulai membuat alat untuk memindahkan api. Pertama-tama mereka membuat tas dari ranting pohon. Kemudian mereka memasukkan bara ke dalam panci besi. Akhirnya mereka memasukkan panci ke dalam tas dan mulai perjalanan. Mereka harus mencapai bukit di seberang pada hari terakhir. Membakar api untuk mengirimkan sinyal darurat ke helikopter. Mereka berdua terus maju meskipun suhu hampir mencapai 40 derajat Celcius. Mereka baru berhenti istirahat saat malam tiba. IJ menyalakan api dengan napas metana. Mereka yang lelah segera beristirahat. Di tengah malam mereka menemukan api sudah padam. Mereka berusaha menyalakan kembali api dengan menghembuskan napas. Namun tanpa sengaja menyalakan rambut Kelly. Untungnya IJ bereaksi cepat. Kelly selamat. Dia merasa terkesan dengan tindakan IJ barusan. Menghabiskan malam yang indah. Keesokan harinya, mereka berdua berangkat pagi-pagi. Mengumpulkan kotoran hewan dan kayu sepanjang perjalanan. Segera tiba di puncak gunung. Berhasil menyalakan api dan asap putih mulai muncul. Helikopter penyelamat segera tiba. Bertahan hidup sulit selama 21 hari. Instruktur IJ kehilangan 28 pon lemak. Kelly juga kehilangan 26 pon. Bersama helikopter yang pergi, tantangan duo selama kesulitan ini juga berakhir dengan lancar.